Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irinda Roktavianita dengan NIM 41933111014 PSPME 2019. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana memperbesar bangun datar dengan menggunakan autograph. Yang pertama kita klik tools point mode untuk membuat bangun datar yang akan kita perbesar nantinya. Yaitu saya akan membuat bangun datar segitiga, sehingga saya akan membuat 3 titik di sini, seperti ini. Kemudian, untuk membuat segitiga dari ketiga titik ini, kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik group to shape. Nah, akan terbentuk suatu segitiga seperti ini. Nah, kita akan membuat segitiga ini atau bangun datar ini memiliki perbesaran untuk berikutnya, yaitu dengan cara klik point mode, kita klik sebarang titik, saya klik di sini sebagai pusat perbesaran nantinya, kemudian kita blok, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih transform, kemudian kita pilih enlargement atau perbesaran. Nah, di sini terserah mau perbesaran 2 kali, 3 kali, atau berapa kali. Di sini saya memilih perbesaran 2 kali, sehingga akan berubah seperti ini. Nah, ini adalah perbesaran dari segitiga yang ungu ini adalah perbesaran 2 kali dari segitiga yang biru ini. Nah, kita bisa putar-putar seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat titik ini menjadi ada namanya, maka kita klik saja titik ini, kemudian kita klik yang tools text box, kemudian kita ganti poin ini dengan semisal titik ini adalah titik A. Nah, ini terserah mau pilih yang bagaimana. Kemudian oke. Nah, dia akan muncul titik A di titik min 6,2,1. Nah, ketika kita geser-geser titik ini, maka titiknya akan juga berpindah. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Di sini saya akan membuat video yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat translasi dari suatu bangun datar dengan menggunakan autograph. Yang pertama, kita membutuhkan suatu bangun datar untuk ditranslasi, yaitu saya akan menggambar bangun datar segi 5, seperti ini dengan mengklik point mode, lalu meletakkan titik-titiknya, kemudian saya blok, lalu saya blok semua titiknya, lalu klik kanan, kemudian klik group to shape, maka akan terbentuk bangun datar seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mentranslasi bangun datar ini? Yaitu kita membutuhkan suatu vektor, sehingga kita mengklik point mode, lalu klik pada sebarang titik. Saya misalkan titik ini, saya pilih di sini. Kemudian untuk membuat titik ini menjadi sebuah vektor, yaitu kita klik kanan pada titik ini, lalu ada option vektor, lalu kita klik vektor. Nah, di sini kita misalkan X-nya kita buat 3 dan Y-nya kita buat 2. Maka akan terbentuk vektor ini, di mana translasi itu sendiri merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Jadi kita akan membuat bangun datar ini tertranslasi, yaitu dengan cara kita klik bangun ini, lalu kita tekan shift, lalu kita klik pada vektor ini sehingga berwarna hitam, kemudian kita klik kanan, kemudian kita terdapat transform di sini, kemudian kita pilih yang translation.
Nah, maka akan terbentuk dengan bangun datar yang sama. Nah, yang dimaksud dengan translasi itu hanya perpindahan titik saja, tetapi gambarnya itu tetap sama dengan ukuran yang sama. Nah, jika kita pindahkan titik ini, dia dengan ukuran yang sama, hanya titiknya saja yang berbeda. Nah, seperti ini. Dengan besar bangun datar yang sama pula. Sekian pemaparan saya dari translasi ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan video tutorial yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengukur suatu sudut dari suatu objek atau bangun datar. Nah, yang pertama saya akan tutorialkan yaitu bagaimana mengukur sudut dari suatu objek. Nah, kita membutuhkan objek yang akan kita ukur, kita pilih point mode, lalu kita letakkan titik yang akan kita jadikan objek, misal seperti titik ini. Kemudian kita akan menghubungkan titik yang satu dengan titik yang lainnya, itu dengan cara mengklik titik yang satu dan titik yang lain yang akan kita hubungkan. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih option line, kemudian kita pilih line segment. Kemudian kita akan membuat garis yang sama pada titik yang ini dengan yang ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih line, kemudian kita pilih line segment. Nah, kita sudah mempunyai bentuk sudut seperti ini, dan objek ini akan kita hitung berapa besar sudutnya. Maka kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih option grid, kemudian kita pilih angle. Lalu di sini jika menekan allow reflect angle, maka sudutnya akan bisa berputar sebanyak 360 derajat. Ini bebas mau diklik atau enggak. Misal kita tidak klik, tidak apa, maka kita tekan OK, maka di sini besar sudutnya adalah 1,175. Karena identik sudut itu bernilai derajat, maka kita ubah pada tools yang ini yaitu decrease. Kita klik saja, maka dia akan berubah menjadi 67,35 derajat, yaitu besar sudut dari suatu objek yang telah kita buat. Nah, ini bisa diputar-putar seperti ini. Kita bisa mengetahui berapa besar sudutnya. Nah, untuk yang kedua yaitu bagaimana cara mengukur sudut dari suatu bangun datar. Semisal kita membuat bangun datar terlebih dahulu, yaitu kita klik point mode, lalu kita menggambar bangun datar yang akan kita buat. Semisal ini adalah bangun datar yang akan kita hitung. Kemudian kita hubungkan titik yang satu dengan titik yang lainnya. Kemudian kita pilih option line, kemudian line segment. Hal yang sama juga kita lakukan, kita hubungkan masing-masing titiknya. Nah, ini adalah suatu bangun datar yang akan kita hitung berapa besar sudutnya. Karena untuk menghitung besar sudut, maka kita membutuhkan 3 titik agar bisa menghitung suatu sudut. Semisal kita ingin menghitung titik yang ini, berapa besar sudutnya, maka kita mengklik titik yang ini, dan titik yang ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih grid, kemudian kita pilih angle, kemudian kita OK. Maka terlihat bahwa titik ini bernilai 90 derajat. Apabila kita ingin menghitung titik yang ini, maka titik yang akan kita tandai adalah titik ini, dan titik ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih grid, kemudian kita pilih angle, kemudian kita OK kan. Maka besar sudut dari titik ini adalah 53,88 derajat. Nah, ini adalah video tutorial dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Di sini saya akan membuat video tutorial yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara membuat teorema lingkaran menggunakan software Autograph. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat lingkarannya terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik
tools point mode, kemudian kita klik pada satu titik untuk membuat lingkarannya, kemudian kita klik kanan pada titik itu, kemudian kita pilih circle, kemudian kita pilih circle atau radius. Di sini bebas mau bikin radius berapa saja, semisal saya membuat radius 4. Nah, ini adalah lingkaran yang akan kita buat teorema lingkarannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik point mode, lalu kita membuat titik-titik pada garis lingkarannya. Misal saya memberi pada titik ini, kemudian titik ini. Kemudian berdasarkan pembelajaran sebelumnya, kita akan saling menghubungkan titik yang satu dengan titik yang lainnya sehingga akan membentuk suatu bangun datar. Ini adalah titik yang pertama, kita hubungkan dengan titik pusat, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih line, kemudian kita pilih line segment, kemudian kita hubungkan lagi titik yang kedua dengan titik pusat, kita klik kanan, kemudian kita klik line, kemudian kita klik line segment, kemudian kita hubungkan titik yang pertama dengan titik yang ketiga, kemudian kita klik line, kemudian klik line segment, dan yang terakhir kita klik titik yang ketiga dengan titik yang kedua, kita klik kanan, kita pilih line, kemudian kita pilih line segment. Nah, ini adalah bangun datar yang akan kita hitung masing-masing besar sudutnya. Sama seperti sebelumnya, untuk menghitung besaran dari suatu sudut, maka kita akan memilih 3 titik. Misal saya akan menghitung titik besar sudut titik yang pertama, yang ini, maka saya memilih titik pusat, titik yang pertama, serta titik yang ketiga. Kita klik kanan, kemudian kita pilih create, kemudian kita pilih angel, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini adalah besar sudutnya 27,5 derajat. Kemudian untuk menghitung besar sudut dari sudut yang kedua, titik yang kedua, itu dengan mengklik titik pusat, titik yang kedua, serta titik yang ketiga. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih create, kemudian kita pilih angel, lalu kita okekan. Maka titik yang kedua dengan besar 31 derajat. Kemudian untuk mengetahui besar sudut dari titik yang ketiga, yaitu kita cukup mengklik titik yang pertama, titik yang kedua, dan titik yang ketiga. Lalu kita klik kanan, kemudian kita pilih create, kemudian kita pilih angel, lalu kita okekan. Maka besar sudut dari titik yang ketiga adalah 58,5 derajat. Kemudian untuk mengukur titik yang titik pusat, yaitu cukup kita klik titik yang pertama, yang kedua, titik pusat, dan titik yang kedua. Lalu kita klik kanan, kemudian kita pilih create, kemudian kita pilih angel. Maka besar sudutnya adalah 117 derajat. Nah, dapat kita lakukan hal yang sama. Besar sudutnya 243 derajat. Nah, ini juga bisa kita putar-putar untuk mengetahui berapa besar sudutnya. Dapat dilakukan hal yang sama. Sekian pemaparan saya dari bagaimana cara membuat teorema lingkaran. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.